Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Suryani Abjul dengan NIM 131420064 dari kelas 6B Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai substansi manajemen pendidikan. Baik, yang pertama yaitu mengenai peran guru dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Ada beberapa peran guru dalam administrasi dan manajemen pendidikan, diantaranya yang pertama dalam administrasi kurikulum, di mana di bidang administrasi kurikulum ada beberapa peran yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut masuk pada dua bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, pada administrasi kesiswaan. Untuk bidang administrasi kesiswaan, beberapa peran guru dimulai dari pengelolaan terhadap penerimaan siswa baru. Adapun tugas-tugas guru meliputi semua proses penerimaan dari tahap awal seperti pembentukan kepanitiaan hingga tahap akhir atau pengumuman hasil seleksi. Yang ketiga, dalam administrasi personalia. Secara keseluruhan, guru berperan dalam melakukan pendataan dan pencatatan yang meliputi kehadiran guru atau karyawan, surat masuk dan keluar, beserta inventarisasi kearsipan, informasi hasil rapat oleh Dewan Guru maupun pegawai, serta pencatatan lain yang terikat dengan lembaga. Yang keempat, peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Di bidang administrasi sarana prasarana, umumnya guru terlibat dalam upaya perencanaan atau pengadaan fasilitas pengajaran. Yang kelima, peran guru dalam administrasi hubungan masyarakat. Peran guru di bidang administrasi adalah mengenai hubungan masyarakat. Hubungan tersebut dapat berupa sosialisasi sekolah, pengajaran atau edukasi, dan segala sesuatu yang menyangkut antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai substansi manajemen pendidikan. Ada 8 substansi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Substansi manajemen pendidikan yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Substansi yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Substansi yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat bantu yang dibutuhkan baik langsung maupun tidak langsung oleh siswa dan guru maupun penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana ini dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengajaran karena dapat mempengaruhi tingkah laku siswa. Substansi manajemen yang kelima yaitu keuangan. Dari sisi pendidikan, keuangan menjadi turunan dari ilmu ekonomi. Memiliki ruang khusus untuk mempelajari fungsi keuangan, manajemen aset, manajemen keuangan, faktor risiko, dan lainnya. Keuangan berarti istilah yang biasanya dikaitkan dengan pembelajaran, manajemen, dan penciptaan mengenai uang dan penggunaannya untuk berinvestasi. Substansi yang keenam yaitu layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Substansi yang ketujuh yaitu ketatausahaan.
Nawawi mengartikan tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengadakan, menggandakan, mengirim, dan menyimpan berbagai bahan keterangan untuk keperluan suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu substansi mitra sekolah dan masyarakat. Kemitraan adalah adanya keinginan untuk berbagi tanggung jawab yang diwujudkan melalui perilaku hubungan di mana semua pihak yang terlibat itu saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.